Jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya Muslim atau non Muslim. Lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah, apa? Siapa tadi? Dedi Mulyadi. KDM ya. Nah, ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaction sesuatu yang lagi hangat sekali. Tapi disclaimer dulu ya, ini tidak ada tujuan untuk namimah ataupun mengadu-ngadu. Kita hanya sebatas edukasi saja, sedikit mengomentari barangkali memang masuk ya. Jadi ada nih tokoh agama disebutnya itu Gus Nur baru keluar baru keluar ya kemarin kalau nggak salah tanggal 25 Agustus, tapi sekarang ini pernyataannya sangat menghebohkan publik. Nah, justru yang kali ini malah menyenggol KDM, yang lagi-lagi dianggap KDM itu dipertanyakan keislamannya dan disamakan dengan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, disclaimer lagi, ini hanya sebatas edukasi saja. Silahkan menilai, silahkan menilai dengan cara masing-masing. Maaf agak belepotan nih. Yuk jangan lama-lama, kita langsung gaspol. Saya tidak takabur, saya tidak sombong. Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Naudzubillah min dzalik. Mohon izin. Entah kenapa, entah kenapa. Jadi gini nak, kalau habis simpulkan ya. Misalkan Mas Yoga ini jahat, Mas Yoga ini jahat, licik, umpama ini jahat, licik, munafik, culas gitu ya. Itu pasti saya langsung jauh dengan dia, tanpa firasat, tanpa apa-apa, mesti dengan sendirinya tereliminasi. Saya nggak bisa dekat dia, dia nggak bisa dekat saya. Kayak seolah-olah ada algoritma alam sedang bekerja gitu loh ya. Dan pasti saya nggak percaya sama dia. Otomatis itu ketika dulu rezim laknatullah 10 tahun yang lalu itu masih bayi, ketika semua orang menyanjung-nyanjung dengan kesederhanaannya, katanya bajunya 100.000, sepatunya 100.000, itu saya sudah antipati sama dia, nas gitu kan. Nah, termasuk orang ini, KDM ini, saya kritik dia karena dia pejabat, wajib kita kritik gitu. Kalau pribadinya, dia pernah videonya viral, dia pakai BH, dia peluk-pelukan sama wanita, mungkin itu istri orang. Ya, kalau dia pribadi, kalau dia petani, pedagang, nggak masalah, terserah. Karena dia pejabat, saya kritik, wajib. Nah, dari ini Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Nah, segitu dulu. Kita ini kadang-kadang agak kebingungan ya. Jadi masih ada sesama muslim yang masih bilang laknatullah. Ulama sepakat kepada Fir'aun ya ketika menjelaskan Abu Jahal ataupun Fir'aun laknatullah. Jelas-jelas kekafirannya, jelas-jelas kufurnya. Ini sesama-sama yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kok udah diponis laknatullah. Jadi seolah-olah yang mempunyai label itu kita. Kita udah memastikan ketika kita mengucapkan laknatullah, pasti menurut Allah juga seperti itu. Ini saya nggak habis pikir ya, gitu, nggak habis pikir. Coba saksikan seterusnya. Ya, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama di Turki kan, azan Arab, bahasa Arab dirubah bahasa Turki, jilbab dibuka, KTP agama dihilangkan, semua syariat dihilangkan sama Mustafa Kemal Atatürk itu. Sistem khilafah, hukum-hukum Islam di Al-Quran bilang haram, Mustafa halal. Nah, dan kita tahu matinya mengenaskan. Lalu lahir Mustafa Kemal Atatürk jilid 2. Mulyono atau Mulyadi, saya nggak paham itu ya. Atau Mukidi, kan namanya banyak itu. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, jadi nggak. Nah, itu coba HTI dibubarkan, FPI dibubarkan. Akun-akun Islam, website Islam itu ada ratusan bahkan ribuan diberangus habis, gitu ya. Termasuk kita ini dituduh ustadz radikal yang tidak sejalan, dituduh radikal, dituduh anti NKRI,
dipersekusi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Waktu itu YouTube saya sudah hampir 200.000 di Bennett Di hilang. Bennett, iya. Oh berarti yang Mukidi itu yang temannya Joko Dok itu ya? Mungkin. Atau mungkin itu kan banyak wajah, banyak nama itu. Iya, iya. Saking munafiknya kan orang itu. Oke, banyak topeng maksudnya. Lalu apa lagi ya? Akun saya Ustadz sudah waktu itu 600.000 subscriber. Ada uang 40 juta di situ. Disikat juga. Habis gitu ya. Nah itu no. Dan ini binasa sekarang. Pasti akan binasa ini. Dikenang sejarah dulu di Indonesia pernah ada rezim yang jahat yang laknatullah, yaitu rezim Mulyono. Sekarang ada nggak yang kalau kita sebut Mustafa Kemal Atatürk Turki itu tahun 1924 itu ya, beliau membubarkan khilafah itu. Ada nggak sejarah Mustafa itu orang baik? Nggak ada. Nah, insya Allah 90% busuk jahat. Nah sekarang lahir Mulyono ini. Nah bukan Mulyono kemarin. Nah sekarang lahir lagi nih Mulyadi nih. Nah siapa tadi? Deddy Mulyadi. KDM ya. Nah ini kalau saya mau pakai bahasa yang belak-belakan, lugas, blokosuto, saya nggak pakai tedeng aling-aling. Ini Mulyono jilid 3. Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Nah, ini juga ya. Jadi ya memang pada akhirnya masing-masing menilai ya. Masing-masing menilai, silahkan ketika KDM ataupun pejabat yang lainnya disamakan dengan Mustafa Kemal Atatürk. Gitu ya, dari pergerakannya, dari cara pemikirannya, mungkin cara beragamanya. Kalau menurut saya sendiri sih jujur agak janggal gitu ya. Tapi silahkan ya, silahkan masing-masing menilai dengan pernyataan Gus Nur ini cocok atau enggak ya, cocok atau enggak. Kita lanjutkan lagi. Ya kan, penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin nggak usah dikontenkan. Kalau memang pejabat, Ustadz ini belak-belakan Ustadz ya. Boleh. Saya sudah keliling Nusantara Ustadz, Sabang Merauke, sudah keliling Nusantara. Saya udah banyak bangun masjid. Masya Allah. Dengan program saya 1000 masjid. Mungkin kalau 150 sudah kita bangun. Masya Allah. Ya keliling Nusantara termasuk di Padang ini, di mana lagi ya, di Mamuju, di Majene, di Manado, di Palu, di mana di Bandung, di mana ada bencana kita ke sana. Ya, di Banten. Nah, kalau hanya begitu saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin saya bisa, nggak harus Kang Deddy Mulyadi, saya bisa. Dan saya nggak mungkin itu pencitraan karena saya nggak mencalonkan diri jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Ya, jadi intinya gini loh, rakyat kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu, itu sampai kapan, itu aja intinya. Masa belum kapok, dulu ada orang masuk gorong-gorong, sudah Anda sembah, ternyata sekarang Indonesia punya utang ribuan triliun, ya bayar bunganya saja sudah nggak mampu. Itu kan gara-gara orang masuk gorong-gorong. Dan Anda belum kapok, ini sekarang ada orang masuk got lagi nih, masuk gorong-gorong lagi, kan gitu ya. Mau ketipu lagi yang kedua kalinya. Nah, ini juga agak sedikit bingung ya. Terus harus bagaimana tuh? Pemimpin yang memang dibutuhkan oleh kita. Yang jelas-jelas bagi-bagi ke rakyat langsung dengan uang pribadinya dianggap salah. Langsung bersih-bersih sampah sampai terjun, benar-benar bawa-bawa langsung sampah dengan baju yang kuyup, basah, kotor, bau, malahan KDM masih salah juga. Ntar nggak ada yang turun ke masyarakat, disangka ini pejabat nggak deket dengan rakyat. Terus harus yang bagaimana yang harus dibutuhkan? Ini kita silahkan ya, silahkan berargumen ataupun memberikan sebuah narasi ya di komen, silahkan ya, silahkan. Nah, terus ini saya punya meme ini yang masalah rumah sakit. Ya. Ustadz, Ya. jadi di Bandung itu ada rumah sakit namanya Al Ihsan. Diganti sama dia menjadi Welas Asih. Ini sekedar info ya. Di Bandung itu ada juga rumah sakit yang namanya Immanuel Pasir Kaliki. Ada juga rumah sakit Santo Boromaus. Ada juga rumah sakit UKM Maranatha. Rumah sakit Santoso Hospital, Kupu Bandung, dan banyak lagi. Berani gak ngerubah ini dengan alasan kearifan lokal? Kenapa Al Ihsan saja yang dirubah gitu? Mentang-mentang keislaman dirubah jadi Welas Asih. Maka jangan salahkan kalau rakyat ini memang apa ya, marah gitu loh. Marah ini.
gorong-gorong jilid 2, musyrik Islamophobia dan lain sebagainya. Ini. Kang Deddy, jadi jangan hanya rumah sakit Al-Ihsan yang diganti. Rumah sakit yang lain itu demi kearifan lokal ganti semua namanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau antum tadi bilang masalah iman, masalah kaidah, ini orang kan nggak jelas juga. Saya belum tahu sih agamanya muslim atau non muslim. Nah, ini juga ya. Masih mempertanyakan agamanya KDM muslim atau non muslim. Kita juga kan bisa melihat ya tayangan-tayangan video beliau yang sedang sholat, tapi nggak mungkin setiap waktu sholatnya harus di kamera, tahajudnya harus di kamera, buka puasa Senin Kamis ataupun sahur Senin Kamisnya harus di kamera. Ini masih mempertanyakan. Nah, sedangkan kalau kita melihat ya dalam salah satu kaidah ulama bahwa la ilaha illallah itu menghilangkan kekufuran. Kalimah yang paling agung, kalimah la ilaha illallah itu bisa menghilangkan kekufuran. Nah, sementara ada orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah masih dipertanyakan Islamnya. Tapi ya kembali lagi ya, silakan. Ini narasi masing-masing. Ya, silakan. Ada yang berpendapat, wah saya cocok ya, nggak masalah, nggak masalah. Ya. Nah, ini salah satu kita ngambil. Ini Kang Deddy itu Islam atau bukan? Jadi kita ngambil salah satu ceramah yang sangat mendalam sekali. Kalau dalam keilmuan itu disebut ilmu sufi. Ya, coba kita saksikan. Sebagai gubernur tentunya ada hal yang mendasar yang menjadi amanah leluhurnya orang Sunda, yaitu Sunan Gunung Jati yang dulu bermukim di Cirebon. Sampai ada azan namanya adzan pitu. Amanahnya cuma 2 yang dia titipkan, tajuk dan fakir miskin. Kalau tajuk ini ya kayak gini, cuman ukurannya dulu kecil. Tajuk yang dulu itu terbuat dari bambu, kemudian pakai telapak batu, dikasih tiang penyangga kayu-kayu jati, kemudian diletakkannya di pinggir mata air dekat kolam. Kemudian di tempat itu ada azan yang dilantunkan tanpa pengeras suara. Di ruangannya hanya lentera untuk mengajarkan ngaji guru pada muridnya. Dan di tajuk itulah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai spiritualitas bagi anak-anak pedesaan terbangun. Belajar ngajinya lama, ada yang dari alif batasa sampai narawas, itu ada yang 1 tahun baru bisa, 2 tahun baru bisa, bahkan ada yang 6 tahun baru bisa. Tetapi selama perjalanan mengajinya itu, anak-anak itu tumbuh dalam harisma spiritualitas tajuk. Maka ada kakawen dalang namanya begini, gedong dhuwur kali sambung, paguliman sesepiting trim, pepetetan samia murag, balingbing lan jeruk manis. Gedong dhuwur artinya bangunan yang sangat tinggi yang menghubungkan bumi dan langit. Maka orang Sunda meletakkan di atasnya menara disebutnya, yaitu yang menjadi penghubung antara bumi dan langit. Dan yang menjadi penghubungnya adalah suara azan untuk mengingatkan orang agar dia kembali pada Allah. Cuman sayang, bagi masyarakat Jawa Barat kalau suruh kembali pada Allah, rata-rata bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku jangan dulu menghadap hari ini. Dan dianggapnya orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang mati. Padahal orang yang menghadap Allah itu adalah orang yang hidup. Dan orang yang tidak menghadap Allah adalah orang-orang yang mati. Sesungguhnya panggilan azan itu adalah panggilan untuk orang agar kematian berubah jadi kehidupan. Mati telinganya, mati tangannya, mati hidungnya, mati matanya, mati lidahnya, mati hatinya. Maka suara azan itu mengingatkan dia untuk segera kembali hidup, agar telinganya hidup, matanya hidup, hidungnya hidup, lidahnya hidup, dan kematian matinya hidup. Kata orang Sunda itu,
jaga panon ku awasna, jaga celik ku danguna, jaga irung ku angsena, jaga letah ku ucapna, jaga hate ku ikhlasna. Maka masjid itu sesungguhnya merupakan sumber dari kehidupan dan tempat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Maka orang-orang yang bersujud adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak pernah bersujud itu adalah orang-orang yang mati. Maka di kaidahnya pengikut talkinnya Abah Anom pasti diajarkan untuk ditalkinan. Maka talkin itu diberikan, diperdengarkan pada orang-orang yang hidup tapi tidak punya kesadaran agar dia mengerti kehidupan. Di kita juga ada tradisi talkin dibacakan ketika orang sudah mati agar dia mendengar menuju kehidupan yang abadi. Dua-duanya sama. Semoga Masjid Darussalam ini menjadi masjid tempat berkumpulnya orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Karena orang hidup, maka saya sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu di masjid itu dititipkan fakir miskin. Maka di masjid itu dititipkan fakir miskin, kesadaran kolektif yang kedua. Setelah kita membangun rumahnya Allah, setelah kita membesarkan rumahnya Allah, setelah kita membangun kehidupan yang abadi di rumahnya Allah, yang ada dua rumahnya itu, satu ada rumah ini masjid Baitullah, yang kedua ada rumahnya yang ada di sini di hati kita. Maka tugas kita yang kedua adalah menjaga anak-anak yatim untuk tetap bersekolah, menjaga orang-orang miskin untuk tetap makan makanan yang sempurna, menghindarkan dari berbagai peristiwa kriminalitas yang terjadi di Jawa Barat. Setelah saya amati, seluruh peristiwa kriminalitas itu selalu berawal dari kemiskinan. Saya bercerita kisah sedih yang insya Allah nanti hari Rabu selesai. Ada seorang ibu yang speak up di media sosial karena adiknya ditahan, dituduh, dan fakta bukan tuduhan, membeli motor curian. Adiknya itu pinjam sana sini ingin ngojek. Untuk membeli motor curian itu maka terkumpullah uang 2 juta. Dia tidak tahu kalau motor itu yang dibeli adalah motor curian. Pencurinya tertangkap. Maka Mang Eheb yang membeli motor ini pun ditangkap dan ditahan. Saat pergi menuju tahanan, anaknya baru terlahir. Dia punya 3 anak. Saya mencoba untuk bertemu dengan si tetehnya yang speak up itu. Kemudian saya meyakini memang dia orang miskin yang membeli motor dan tidak tahu curian itu untuk menghidupi anaknya dan istrinya. Kemudian saya bertanya kepada kejaksaan, bisakah yang disebut dengan restoratif justice? Bisa. Saya bertanya pada kasat reskrimnya, bisa enggak restoratif justice? Bisa, asalkan ada rasa maaf dari pemilik motornya. Kemudian saya mengundang pemilik motornya, mahasiswa Unpad, orang Bogor. Yang dia motor itu kesayangannya, diberikan dari ibunya. Dan saya bertanya, kamu mau memaafkannya? Dia katakan, kalau melihat Mang Usep saya memaafkan, tapi yang nyurinya memang profesinya mencuri, tidak akan saya maafkan. Maka saya memilih untuk memberikan motor baru bagi yang dicuri itu. Dan dia harus mengikhlaskan motor yang 2 juta itu, bukan hanya dimaafkan, tapi motornya diberikan. Biayanya cukup 23 juta motor baru. Dan 10 juta untuk biaya hidup Mang Usep bagi anak-anaknya. Tetapi uang 33 juta itu telah menyelamatkan orang dari penjara 2 tahun. Ketika penjara 2 tahun itu apa yang akan terjadi? Istrinya apa yang harus didapat dalam setiap hari? Ketiga anaknya makannya dari mana? Susunya dari mana? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penahanannya berapa? Biaya untuk penuntutannya berapa? Biaya dakwaannya berapa? Biaya vonis hakimnya berapa? Biaya LP-nya selama 2 tahun berapa? Mungkin lebih dari 100 juta. Menurut saya lebih adil mengeluarkan 33 juta untuk kebebasan manusia dibanding di penjara 2 tahun lebih dari 100 juta. Semoga
tajuk ini, masjid ini menjadi inspirasi untuk membangun rasa adil dalam kehidupan kita. Membangun kesadaran dari tajuk ini akan membangun rasa keadilan. Dan akan lebih adil lagi kalau Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia sudah memusyawarahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini udah main rasa, udah malah ke tingkat pengamalan. Ya, bukan hanya sekedar memahami tentang kaidah Islam, hukum-hukum Islam. Malah kalau saya rasa Kang Deddy ini udah lebih ke tingkat pengamalan. Memang esensi Islam sesungguhnya seperti itu. Menjaga fakir miskin, membantu fakir miskin. Itu udah tingkat pengamalan. Menjelaskan spiritualitas tentang masalah masjid, tentang pengamalan-pengamalan yang lainnya. Kalaupun dipertanyakan agamanya, mungkin beliau tidak akan bisa menjelaskan serinci itu. Ya. Maka saya heran, kok kenapa masih ada yang mempertanyakan keislaman seseorang, sementara kita tahu syahadatnya masih bisa, la ilaha illallahnya selalu dikumandangkan, kebaikannya selalu dijalankan. Sekalipun, oh iya, karena kebaikan itu tidak setiap orang melaksanakan baik, itu orang Islam betul juga. Tapi kalau ada kumpul dua-duanya, kenapa kita harus menuduh-nuduh yang lain? Ya, kita lanjut. Sepertinya anti-Islam. Wah, ini kan perlu saya tanyakan ini, ya kan? Salah satunya apa? Kemarin ganti rumah sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Oh iya. Wah, itu banyak yang begitu. Padahal setahu saya nih, kalau saya lihat kan di profilnya itu kan dulu kan Deddy pernah jadi aktivis CMI kalau iya, saya ketua umum cabang persiapan Purwakarta. Suka demo. Itu umur 20-an pasti 20-an. kan? Iya. Pertanyaannya yang disebut anti-Islam itu bagaimana sih? Nah, itu. Orang anti-Islam itu adalah orang yang menyakiti anak-anak yatim, tidak memberikan makan fakir miskin, kemudian membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya. Kemudian dana hibah yang ratusan miliar bahkan triliunan itu masuk hanya ke yayasannya dan dinikmati oleh keluarganya. Memasukkan pertanggungjawaban keuangan terhadap negara dan membiarkan orang-orang lapar, itulah orang yang anti-Islam. Islam itu kan mengajarkan nilai-nilai keberpihakan pada orang miskin, anak-anak yatim. Artinya pemimpin yang anti-Islam adalah pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan publik, yang membelanjakan belanja negaranya untuk kepentingan yang bersifat koruptif. Itulah pemimpin anti-Islam. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada tudingan kayak begitu sebetulnya lebih politis sebetulnya. Ya mungkin karena simbolisasi saya pakai ikat. Ya kan saya bisa. Kenapa Kang pakai ginian ini? Ini karena budaya Sunda. Ya, budaya Sunda dong. Cing-carincing pakai kancing, secarang set pakai ikat. Saya kan kalau mau berpolitik begitu bisa pura-pura. Karena ingin kelihatan santri. Saya pakai peci, rapi, sering pakai gamis. Setiap hari ditenteng saja ada buat tasbih. Kemudian saya selalu dalam setiap waktu divideokan masuk masjid, divideokan sholat, hadir di majelis-majelis. Kang Deddy ini soleh. Apakah kesolehan diukur dari itu? Tidak dong. Kesolehan diukur dari manfaat ketika memimpin bagi kepentingan masyarakat. Nah, jelas ya. Memang justru malah disebut kamuflase kalau tiba-tiba KDM dengan pakaian khas Sundanya seperti itu, ketika mau mencalonkan malah jadi berubah. Kayak kiai pakai udeng, pakai gamis, ya memang pakaian yang harus dipakainya seperti itu, kelayakannya. Tapi kalau tiba-tiba seperti KDM, malah kelihatan lah, gitu kan, kelihatan kamuflasenya. Nah makanya tidak harus memandang seseorang dengan sesimpel itu karena pakaiannya Sunda. Wah ini berarti agamanya tidak jelas. Tidak juga ya. Selesai. Nah, Al-Ihsan kan itu ada asumsi. Dan di kita ini orang banyak berasumsi kemudian speak up di media sosial. Seharusnya kan tidak boleh asumsi, analisis. Al-Ihsan itu kan diramaikan bahwa ini dana umat. Bukan.
Al-Ihsan itu ada pejabat zaman itu, sekretaris daerah dan beberapa pentolan tokoh birokrat dan politisi zaman itu membuat yayasan. Namanya Yayasan Al-Ihsan. Di mana uang untuk buat yayasannya pun pakai uang dana pemerintah. Padahal yayasan. Yayasan. Nah, itu kan ada di putusan pengadilannya. Nah, kemudian dia mendirikan yayasan itu mendapat dana dari Pemprov Jabar. Yang didana itu waktu itu tidak ada judulnya, tapi zaman itu mungkin masih muda, asal disposisi keluarkan uang sekian miliar, keluar masuk ke situ. Kemudian makin membesar, mendirikan rumah sakit dengan dananya dari Pemprov. Nah, sehingga dalam perjalanannya berproses hukum, sehingga ketika berproses hukum ditemukan bahwa Yayasan Al-Ihsan itu merupakan yayasan yang didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat. Murni. Karena didanai oleh anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat, maka itu bukan yayasan milik perorangan. Tetapi itu adalah aset pemerintah daerah. Maka oleh pengadilan melalui putusan Mahkamah Agung dikembalikan yayasan itu, rumah sakit itu menjadi milik Provinsi Jawa Barat kembali karena uangnya uang provinsi. Oh gitu, ya. Dan sekarang udah beres ya Kang sebetulnya ya. Sudah, jadi rumah sakit Ulas Asih dan ya sudahlah, penting layanannya semakin baik. Fakir miskin ya wajar dia pejabat, wajar tugasnya. Nah, saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin, bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam ngasih uang fakir miskin, pakai kamera, ya sudahlah, itu kan marketing, ya kan, untuk menaikkan citra diri. Jadi ini jangan-jangan dia punya target presiden nanti, atau jangan-jangan sudah ada oligarki yang modali dia untuk jadi presiden keberapa nanti. Apalagi memang dia pendukung berat Gibran, pendukung berat Jokowi, sudah nas ya. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Mau dibayar 10 triliun, saya coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi dasarnya Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas, nah, talak 33 seorang begini. Orang begini sudah saya talak 33 sudah. Nih, pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya, pencitraan. Closing statement saya, hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong, hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got, hati-hati pokoknya ya. Insya Allah, hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu, hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam, hati-hati. Penipu semua, munafik semua, waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bukan tujuan untuk namimah ya, tapi untuk kita edukasi saja. Ya, jadi segala sesuatunya dikembalikan, silahkan ditilai secara masing-masing dengan pandangan dingin, tidak ada rasa iri kepada siapapun. Ya, netral saja. Itulah bagian daripada penilaian yang sempurna. Barakallahu fikum ajmain.